LBMA, produk batangan emas harus mengandung setidaknya 99,5% emas murni, dicap dengan nomor seri unik dan logo produsennya. Sampai di sini, emas masih dimiliki perusahaan tambang sampai kepemilikan beralih ke bank emas untuk penyimpanan. Karena ketika perusahaan tambang menghasilkan emas, produksinya mungkin tidak terjadi ketika konsumen ingin membeli logam tersebut. Jadi, bank emas bekerja layaknya perantara clearing. Produsen bisa kapanpun menjual ke bank emas, lalu dibeli oleh konsumen melalui bank emas tadi kapanpun juga. Saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di pasar emas dunia, memproduksi hingga 4% dari total keseluruhan. Potensi kedepannya pun masih besar mengingat cadangan yang Indonesia miliki. Masalahnya selama ini, karena sistem perdagangan yang kurang baik, ekspor emas Indonesia dalam bentuk bahan mentah harus dikirim ke negeri transit yang merupakan pusat perdagangan. Di sana, emas Indonesia akan diproses dan disertifikasi sebelum diimpor kembali sebagai perhiasan dengan harga lebih tinggi. Kalau Indonesia memiliki bank emas sendiri di 2024 nanti, proses ini bisa dipangkas, dan Indonesia tidak akan membutuhkan perantara bank emas internasional lagi. Tanpa adanya biaya pengiriman untuk emas fisik, pembeli dari luar negeri pun akan lebih nyaman membeli emas Indonesia karena harganya yang kompetitif. Bank emas pun bisa mulai mengintegrasikan tata kelola industri emas Indonesia agar lebih optimal, mewadahi seluruh pemangku kepentingan dan menghubungkan semua transaksi emas dari hulu ke hilir. Sehingga aktivitas industri akan lebih mudah, produktif, dan efisien. Indonesia jadi bisa memanjat rantai nilai komoditas dan meningkatkan keuntungan melalui produk bernilai lebih tinggi daripada mengekspor bahan mentah semata. Alhasil, devisa negara dan pergerakan laju perekonomian juga akan terbantu. Di sisi lain, karena harga emas ternyata bisa bertahan ketika komoditas lain mengalami tekanan selama pandemi, pemerintah pun merasa lembaga baru diperlukan untuk mendukung bisnisnya. Dari semua fungsi bisnis bank emas, Pegadaian sebenarnya secara efektif sudah memiliki produk mirip tabungan emas. Tapi konsepnya masih seperti titipan karena Indonesia belum memiliki izin bank untuk menyimpan emas fisik. Sedangkan, emas masih menjadi pilihan investasi banyak masyarakat Indonesia. Sekarang kalau punya emas batangan 10 gram saja, perlu mengeluarkan biaya untuk penyimpanannya. Itu pun hanya untuk didiamkan saja. Nantinya kalau sudah jadi, masyarakat yang rajin menabung emas akan diuntungkan dengan imbal hasil karena simpanan emas akan berperan layaknya deposito tradisional. Antusiasme untuk berinvestasi emas juga akan meningkat karena kualitasnya dijamin oleh LBMA. Dari sisi perbankan, emas bisa menjadi jalur diversifikasi produk. Dengan peralihan perdagangan dari fisik ke bentuk sertifikat, pembeli akan lebih percaya untuk membeli emas dalam jumlah besar. Kalau sudah beroperasi, fungsi pembiayaan dan investasi dari bank emas pun bisa menjadi sumber pembiayaan proyek alternatif bagi industri ini. Di beberapa contoh, bank emas bahkan dapat menanamkan modal langsung ke tambang emas tertentu. Hal ini diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan modal langsung di tambang emas, agar mereka bisa berekspansi untuk meningkatkan kapasitas dan volume produksi. Untuk sementara, rencana ini memang masih wacana. Dengan infrastruktur yang ada sekarang, siapkah Indonesia mengelola bank emasnya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya akan buat pengeluaran bullion bar saya. Jadi saya akan guide terus. Kilogram gold bar continental yang saya keluarkan daripada first ATM gold machine in the world. Ini adalah bukti pengeluaran continental gold bar saya.
So di Quantum anda boleh menyimpan serendah RM10 dan sampai masanya anda rasa nak keluarkan 1 kilogram, inilah 1 kilogram dibuat dari mesin. Beautiful. Developing its business ecosystem by launching its first Gold ATM machine. Its executive chairman, Dato Lim Kong Soon, said with such a facility, Quantum Metals customers and members can now redeem their digital gold by withdrawing physical gold kept in their gold storage account, GSA. Located at Quantum Metals headquarters in Georgetown, Pulau Pinang, its Gold ATM machine allowed withdrawals in the form of 1 dinar or 4.25 grams and minted gold of 10 grams up to a maximum of 30 kilograms. We launched the first of its kind Gold ATM machine in the world, and today actually the ATM machine is to let people or our customers, members conveniently to withdraw their physical gold from the digital gold Quantum Metal platform. So of course when talk about digital gold, then we are talking about digital gold with 100% physically backed. So let people can withdraw this physical gold from the size of 10 gram minimum to a 30 kilo per transaction. We will continue to review and develop our gold business ecosystem to meet customers' needs. So whenever there's a area whereby we can further improve, we can further develop, and it will continue. Meanwhile, Malaysian Islamic Chamber of Commerce President Muhammad Saha Maddin, who was present at the event, has welcomed such an initiative to further improve Sharia-compliant gold transaction services. Kita sedia maklum bahawa Quantum Metal merupakan satu syarikat yang telah pun mendapat kelulusan patuh syariah dalam urusan urus niaga emas, yang mana sebahagian daripada produk mereka ini memperkenalkan kaedah penyimpanan secara atas talian ataupun secara digital. Moving forward, Quantum Metal is planning to install 3 more gold ATM machines in Kuala Lumpur, Sarawak and Johor. Sampai detik ini, uang kertas telah dianggap sebagai satu-satunya alat tukar yang sah. Tapi kebiasaan buruk ini sesungguhnya belum lama, baru sekitar 3 abad lamanya. Itu pun sebelum masih ditopang dengan emas atau perak. Uang kertas tanpa topangan emas barulah berumur sekitar 50 tahun. Pada tanggal 5 September tahun 2016 lalu, Presiden Republik Indonesia menandatangani keputusan Presiden nomor 31 tahun 2016 tentang penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas dan rupiah logam Indonesia. Alasan perubahan gambar ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan nasional. Kemungkinan ini hanya retorika saja, karena sulit mendapatkan alasan yang rasional. Padahal jika alasannya menghargai pahlawan, lalu pencabutan gambar pahlawan yang lama, bukankah berarti mencabut penghargaan bagi mereka pula? Hal yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa perubahan hanya pada gambar semata itu hanyalah memberikan efek ilusi, seperti halnya pencantuman Negara Kesatuan Republik Indonesia pada mata uang kertas rupiah, seolah uang kertas adalah bagian dari sebuah negara. Pada kenyataannya, seluruh uang fiat, kertas dan digital diterbitkan dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta, baik secara langsung melalui bank komersial maupun penguasaan atas bank sentral sebuah negara. Penentuan jumlah uang dicetak, besar kecil nilai nominal, pengenaan atas bunga, serta biaya peredaran, semuanya ditetapkan dan diputuskan hanya oleh para bankir. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur sama sekali. Uang kertas yang beredar, yang berada di tangan kita saat ini, adalah janji utang yang diterbitkan oleh bank sentral. Tapi ini janji utang yang telah dikhianati karena tidak lagi bisa ditagih, ditebuskan dalam bentuk harta real, yakni emas atau perak, yang dulu mereka janjikan kepada pemegang kwitansi atau uang kertas tersebut. Sejak awal pencetakan uang kertas oleh para bankir, memang tidak pernah berniat untuk membayarkan utangnya. Perlu diingat
bahwa dalam setiap lembar janji utang itu mengandung bunga. Semakin luas beredar, semakin besar bunganya, dan bahkan terus berbunga. Untuk membayar bunga tersebut, tidak ada jalan lain. Bank sentral akan mencetaknya lagi, lalu diedarkan lagi sebagai utang berbunga. Inilah yang menjelaskan mengapa uang kertas bergambar Ibu Kartini Rp5 pada tahun 1952 harus diubah menjadi uang kertas Kartini bernilai Rp10.000 pada tahun 1980. Karena nilainya makin merosot, maka tidak ada jalan lain. Uang tersebut harus digelembungkan hingga 2000 kali. Dan pada hari ini, uang kertas bergambar Kartininya bahkan sudah tidak laku. Uang kertas hanyalah secari kertas tak bernilai, akan terus kembali kepada fitrahnya sebagai benda tak bernilai. Jadi, dengan gambar yang sama atau berubahnya wajah pada uang kertas tidak memberikan efek positif apapun kepada masyarakat. Perubahan gambar, pencantuman identitas nasional, sampai redenominasi adalah taktik-taktik para bankir untuk terus menutupi masalah mendasar uang fiat, karena tidak pernah mampu mempertahankan nilainya. Kebiasaan yang lebih baik dan jauh lebih lama dipraktekkan adalah penggunaan koin emas dan pasangan koin perak sebagai alat tukar sebagaimana dinar emas dan dirham perak. Emas dan perak telah teruji oleh waktu ribuan tahun lamanya dan lintas peradaban. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akan datang masanya segala yang kamu miliki tidak akan bernilai kecuali emas dan perak. Selamatkan dinar dan dirham. Dinar adalah keping koin emas yang terstandar ukuran serta beratnya. 1 dinar emas sama dengan 4,25 gram dan 22 karat. Sementara itu, saudara kembarnya yakni dirham memiliki arti koin perak murni dengan berat 2,975 gram. Sebagai informasi, koin dinar sudah menjadi alat pembayaran yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bukti yang terjadi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, ketika para bankir telah mengkhianati masyarakat dengan mencabut jaminan emas pada uang kertas. Kepada masyarakat disodorkan pula digit-digit angka sebagai uang digital yang tak bernilai sebagai alat tukar sebagaimana gantinya. Kita bisa lihat seluruh mata uang kertas, termasuk yang utama dan kuat, seperti dolar Amerika Serikat, pound sterling, yen, dan mark telah kehilangan nilainya 97-99% terhadap emas dalam kurun waktu 1 abad. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada tahun 1997, 1 kilogram telur ayam seharga Rp2.000, sedangkan pada tahun 2018, 1 kilogram telur ayam yang sama seharga Rp25.000 per kilogram. Sadarkah kita bahwa dalam kurun waktu 21 tahun terakhir ini, kita dipermiskin 12,5 kali lebih miskin? Orang boleh berkilah, ya, tapi kan gaji kita kan juga naik. Baik, silakan berhitung. Apakah yang dulu gaji Rp1 juta, hari ini telah menjadi Rp12,5 juta? Dan saat itu bergaji Rp12 juta, hari ini telah menjadi Rp156,25 juta? Setarakah dengan tingkat pemiskinan yang ditimbulkannya? Sekarang kita lihat data berikut. Pada tahun 1997, 1 dinar sama dengan Rp90.000. Pada tahun 2018, 1 dinar sudah mencapai Rp2,5 juta. Sebuah iklan motor Honda jenis bebek yang muncul di media tahun 1975 ini berkisah betapa rapuh dan meruginya sistem uang kertas. Harga yang ditawarkan untuk sebuah motor bebek tersebut adalah Rp158.000. Hari ini dengan uang yang sama jumlahnya, tidak akan mungkin mendapatkan sebuah motor bebek yang sama. Paling hanya bisa untuk membeli 2 ekor bebek saja tanpa motornya. Padahal motornya dan rupiahnya sama. Daya belinya yang nyaris habis. Hari ini, motor serupa harganya sekitar 13-15 juta rupiah. Artinya, uang kertas merosot sekitar 1000 kali lipatnya. Coba jika kita gunakan uang emas. Pada tahun 1975, harga emas Rp2.000 per gram. Artinya motor bebek itu seharga 79 gram emas. Nah, hari ini, 79 gram emas setara sekitar 40 juta. Jika dibelikan motor bebek, maka dapat 3 buah. Artinya kita dapat tambahan 2 motor lagi. Contoh lain, pada tahun 1997, 1 dinar dapat dibelikan 45 kg telur. Pada tahun 2018, 1 dinar dapat dibelikan 100 kg telur. Maknanya Anda diperkaya 2,22 kali.
bukan dipermiskin 12,5 kali, seperti halnya dilakukan oleh rupiah kertas. Imam Ghazali menuliskan beberapa perenungan dan pemikiran tentang dirham dan dinar. Barang siapa yang membacanya, memahaminya, dan menjalankan ajarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi seluruh hidupnya. Barang siapa mengingkarinya, bakal kehilangan keberkahan darinya dan telah berbuat ketidakadilan. Imam Ghazali menjelaskan tentang dirham dan dinar, bahwa penciptaan dirham dan dinar adalah salah satu berkah dari Allah. Keduanya adalah batu yang tidak memiliki faedah dan manfaat intrinsik, tapi semua manusia membutuhkannya, karena setiap orang membutuhkan sejumlah besar komoditas untuk makan, sandang, dan seringkali tidak memiliki apa yang dibutuhkan dan memiliki apa yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, transaksi pertukaran tidak bisa dihindari. Tapi harus ada suatu ukuran yang bisa menjadi dasar untuk menentukan harga, karena komoditas yang diperdagangkan bukan dari jenis yang sama atau dari ukuran yang sama yang dapat menentukan berapa banyak kuantitas satu komoditi sehingga merupakan harga yang adil bagi komoditas yang lain. Karenanya, semua komoditas ini membutuhkan suatu mediator untuk mengukur nilai sejati masing-masing. Dinar dan dirham sebagai hakim dan perantara antara semua komoditas, sehingga semua benda kekayaan diukur melalui keduanya, dan ukuran nilai semua komoditas tersebut adalah berdasarkan fakta bahwa keduanya, dinar dan dirham, bukan menjadi suatu tujuan bagi diri mereka sendiri. Itu sebabnya Allah telah menciptakan keduanya, sehingga mereka dapat diedarkan dari tangan ke tangan dan bertindak sebagai hakim yang adil antara komoditas yang berbeda dan bekerja sebagai media untuk memperoleh hal-hal lain. Jadi, orang yang memilikinya adalah pemilik segala sesuatu. Tidak seperti seseorang yang memiliki pakaian, karena dia hanya memiliki pakaian. Oleh karena itu, jika dia membutuhkan makanan, pemilik makanan mungkin tidak tertarik untuk menukar makanannya dengan pakaian, karena ia mungkin memerlukan barang atau komoditi lain misalnya. Karena itu, dibutuhkan sesuatu yang dalam penampilannya bukan apa-apa, tapi dalam intinya adalah segalanya. Benda yang tidak memiliki bentuk tertentu mungkin memiliki bentuk-bentuk yang berbeda dalam kaitannya dengan benda-benda lain. Seperti cermin yang tidak berwarna, namun ia merefleksikan seluruh warna. Hal yang sama untuk kasus uang. Uang bukan untuk tujuannya tersendiri, tapi ini adalah instrumen untuk mencapai semua tujuan. Jadi, orang yang menggunakan uang dengan cara yang bertentangan dengan tujuan dasarnya adalah pada kenyataannya mengabaikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya konsep bank emas tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Hanya mata uangnya yang berbentuk logam mulia. Aktivitas bisnisnya juga beragam, dari penyimpanan sampai pembiayaan. Beberapa bank raksasa global sudah terlibat dalam bisnis ini. Mayoritasnya adalah anggota LBMA. Mereka biasanya melakukan perdagangan emas dengan klien atau satu sama lain secara bilateral. Berdasarkan standar LBMA, produk batangan emas harus mengandung setidaknya 99,5% emas murni, dicap dengan nomor seri unik dan logo produsennya. Sampai di sini, emas masih dimiliki perusahaan tambang sampai kepemilikan beralih ke bank emas untuk penyimpanan. Karena ketika perusahaan tambang menghasilkan emas, produksinya mungkin tidak terjadi ketika konsumen ingin membeli logam tersebut. Jadi, bank emas bekerja layaknya perantara clearing. Produsen bisa kapanpun menjual ke bank emas, lalu dibeli oleh konsumen melalui bank emas tadi kapanpun juga. Saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di pasar emas dunia, memproduksi hingga 4% dari total keseluruhan. Potensi kedepannya pun masih besar mengingat cadangan yang Indonesia miliki. Masalahnya selama ini, karena sistem perdagangan yang kurang baik, ekspor emas Indonesia dalam bentuk bahan mentah harus dikirim ke negeri transit yang merupakan pusat perdagangan. Di sana, emas Indonesia akan diproses dan disertifikasi sebelum diimpor kembali sebagai perhiasan dengan harga lebih tinggi. Kalau Indonesia memiliki bank emas sendiri di 2024 nanti, proses ini bisa dipangkas, dan Indonesia tidak akan membutuhkan perantara bank emas internasional lagi.
Tanpa adanya biaya pengiriman untuk emas fisik, pembeli dari luar negeri pun akan lebih nyaman membeli emas Indonesia karena harganya yang kompetitif. Bank Emas pun bisa mulai mengintegrasikan tata kelola industri emas Indonesia agar lebih optimal, mewadahi seluruh pemangku kepentingan dan menghubungkan semua transaksi emas dari hulu ke hilir. Sehingga aktivitas industri akan lebih mudah, produktif, dan efisien. Indonesia jadi bisa memanjat rantai nilai komoditas dan meningkatkan keuntungan melalui produk bernilai lebih tinggi daripada mengekspor bahan mentah semata. Alhasil, devisa negara dan pergerakan laju perekonomian juga akan terbantu. Di sisi lain, karena harga emas ternyata bisa bertahan ketika komoditas lain mengalami tekanan selama pandemi, pemerintah pun merasa lembaga baru diperlukan untuk mendukung bisnisnya. Dari semua fungsi bisnis Bank Emas, Pegadaian sebenarnya secara efektif sudah memiliki produk mirip tabungan emas. Tapi konsepnya masih seperti titipan karena Indonesia belum memiliki izin bank untuk menyimpan emas fisik. Sedangkan, emas masih menjadi pilihan investasi banyak masyarakat Indonesia. Sekarang kalau punya emas batangan 10 gram saja, perlu mengeluarkan biaya untuk penyimpanannya. Itu pun hanya untuk didiamkan saja. Nantinya kalau sudah jadi, masyarakat yang rajin menabung emas akan diuntungkan dengan imbal hasil karena simpanan emas akan berperan layaknya deposito tradisional. Antusiasme untuk berinvestasi emas juga akan meningkat karena kualitasnya dijamin oleh LBMA. Dari sisi perbankan, emas bisa menjadi jalur diversifikasi produk. Dengan peralihan perdagangan dari fisik ke bentuk sertifikat, pembeli akan lebih percaya untuk membeli emas dalam jumlah besar. Kalau sudah beroperasi, fungsi pembiayaan dan investasi dari bank emas pun bisa menjadi sumber pembiayaan proyek alternatif bagi industri ini. Di beberapa contoh, bank emas bahkan dapat menanamkan modal langsung ke tambang emas tertentu. Hal ini diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan modal langsung di tambang emas, agar mereka bisa berekspansi untuk meningkatkan kapasitas dan volume produksi. Untuk sementara, rencana ini memang masih wacana. Dengan infrastruktur yang ada sekarang, siapkah Indonesia mengelola bank emasnya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya akan buat pengeluaran bullion bar saya. Jadi saya akan guide terus. Kilogram gold bar continental yang saya keluarkan daripada first ATM machine in the world. Ini adalah bukti pengeluaran continental gold bar saya. So di continental anda boleh menyimpan rendah RM10 dan sampai masanya anda rasa nak keluarkan 1 kilogram, inilah 1 kilogram dikeluar dari machine ini. Beautiful. Baik, selamat malam Pak Herman. Ya, selamat malam. Assalamualaikum buat semua yang hadir hari ini. Minal aidin wal faidin, selamat Lebaran. Ini hari pertama kita Zoom. Saya silakan Kak Yohana untuk membuka. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Herman juga untuk video-video pembukanya ya. Kami dari Angel Group sebelum kita mulai Zoom mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada Bapak Ibu semua juga. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau ada salah-salah dari saya pribadi dan juga tim, mohon dimaafkan. Seperti itu. Baik, malam ini kita akan mulai lagi Zoom BOP kita. Masih awal untuk kita share link juga kepada calon-calon mitra dan calon tim atau keluarga Bapak Ibu, kolega boleh di-share linknya ya, karena Zoom ini terbuka untuk semua orang. Untuk yang mau registrasi tentunya ke dalam Quantum Metal. Seperti itu. Baik,
Pak Herman, langsung kita mulai materinya. Sudah siap, Pak? Sebentar, saya lagi cari PowerPoint-nya dari tadi belum. Oke, it's okay. Untuk pemberitahuan juga malam ini Zoom seperti biasa direkam ya Bapak Ibu secara keseluruhan, dan rekamannya itu selalu saya kirim dalam grup besar Introducer Angel Group dan grup dealer. Jadi kalau mau minta rekamannya atau link rekamannya, minta kepada dealernya Bapak Ibu masing-masing. Kalau bisa, kalau menurut Bapak Ibu poinnya sangat penting, boleh langsung di-download, karena sebagai pemberitahuan setiap 1 bulan link video Zoom, dia kan online ya, itu akan kami hapus secara keseluruhan karena tidak cukup storage-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu, untuk jaga-jaga saja. Karena biasanya BOP ini kan penting ya untuk kita menjelaskan ke mitra-mitra kita yang lain kalau nanti kita mau cari mitra baru lagi. Seperti itu. Dan apabila nanti ada gangguan suara di Zoom, di perangkat Bapak Ibu masing-masing, kalau ada telepon masuk, boleh diklik lagi lambang mikrofon yang ada di kiri bawah perangkat handphone maupun laptop Bapak Ibu masing-masing, atau boleh di chat saya pribadi di live chat. Untuk sesi tanya jawab juga nanti boleh di live chat dulu, atau mungkin nanti Pak Herman sudah membuka sesi diskusi, kita boleh open mic atau open cam. Seperti itu ya. Kira ada yang mau disampaikan lagi Pak Herman sebelum mulai? Ya Kak, tunggu sebentar dikit lagi nih, saya masih nyari file saya kemana. It's okay Pak, take time. Untuk Bapak Ibu boleh open mic dulu sebentar, kita boleh ucapkan selamat Idul Fitri dulu, boleh? Atau boleh kumpul pertanyaan-pertanyaan mungkin. Boleh. Selamat malam Bu Ertati, Bapak Rohma. Selamat malam Mbak Yo. Selamat malam. Iya Bu, malam. Izin ya. Kamera nggak buka soalnya nggak pakai jilbab lagi. Lagi sembari mendengarkan. Iya betul. Untuk bapak-bapak yang lain juga mohon maaf lahir batin semuanya. Ya, sama-sama. Dalam Zoom ini, saya mau tanya, ada member baru atau yang belum join atau baru mau KYC Bapak Ibu? Boleh silakan ditanggapin siapa yang mau berbicara. Kelihatannya banyak. Bapak Rohma, Bapak Sudiarto, dari Kaltim ya Bapak Sudiarto? Ya, betul. Oke, lumayan jauh. Selamat malam Pak, selamat bergabung. Ya, selamat malam. Bapak Sudiarto member baru bukan? Bukan ya? Belum, masih mendengarkan. Oh, masih mau perkenalan ini malah ya? Ya, betul. Oke, selamat malam ya Bapak Sudiarto. Ya, malam. Selamat bergabung ya. Ya, terima kasih. Bapak Rohma, dari mana Pak Rohma? Bapak atau Ibu Rohmah Supriyati ya? Mohon maaf. Oke, mungkin lagi nggak di tempat. Ibu. Oh, Ibu. Selamat malam, Bu. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Saya baca udah nge-share sampai link, lagi nunggu udah nge-share link, mau ngecek pada ikut enggak yang di-share-nya gitu. Iya, betul-betul diundangin aja Bu semuanya, karena memang hari Rabu ini kita Zoom terbuka untuk calon bahkan karena perkenalan produk dan perusahaan ya Bu. Iya. Pak Herman sudah ready belum? Ready. Oke, baik. Silakan Saya kita matikan mic masing-masing dulu ya Bapak Ibu. Ya. Saya serahkan ke Pak Herman. Oke, terima kasih Kak Yohana sudah membuka acara ini. Kita langsung mulai. Saya izin untuk off kamera biar bisa lebih fokus Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu bisa chatting dulu apa yang mau ditanyakan. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya? Screen-nya ya. Langsung kita mulai Bapak Ibu. Selamat datang dalam perkenalan sistem emas syariah Quantum Metal Bapak Ibu. Hari ini kita akan bahas sebuah peluang untuk meningkatkan aset dan kekayaan.
Oke, sebelum kita bercerita bagaimana sistem ini bisa meningkatkan aset kita dan kekayaan kita, maka kita lihat dulu apa keunggulan daripada sistem ini. Oke, hanya ada di sistem ini, Bapak Ibu bisa dapatkan tambahan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak, Bapak Ibu. Oke, nah kalau kita bilang tambahan modal mirip dengan bank dong, di luar sana kan bank juga bisa memberikan kita tambahan modal. Yes. Namun perbedaannya di sini Bapak Ibu tidak ditagih cicilan. Tidak ada yang namanya cicilan bulanan atau cicilan tahunan dan lain-lain. Oke, namun tidak ada tagihan bukan berarti tambahan modal ini tidak dikembalikan. Nah, ternyata di luar sana masih banyak orang yang miskomunikasi, oh nggak ada cicilan berarti kita dapat uang gratis ya dipinjamin. Bukan seperti itu. Ya, karena ini konsep syariah. Jadi kita tidak ditagih cicilan, tidak ada resiko lelang, tidak ada risiko uang hilang, dan kita bisa dapat keuntungan 10 kali lebih besar Bapak Ibu. Dan pastinya harga emas akan lebih murah di konsep ini. Dan kapan kita kembalikan tambahan modal yang bantuan modal yang diberikan pada kita ini, dikembalikan pada saat kita udah untung, di saat kita sudah jual, maka barulah kita kembalikan modal yang ditambahkan. Nah, jadi konsep ini yang akan kita tawarkan pertama kepada Bapak Ibu. Dengan konsep ini menurut Bapak Ibu ini membantu, menguntungkan atau tidak? Bapak Ibu dikasih tambahan modal tanpa ditagih cicilan, tanpa ada risiko lelang, tanpa uang hilang sehingga untung bisa 10 kali lebih banyak. Boleh respon? Kira-kira konsep ini menguntungkan? Sangat menguntungkan, Pak. Sangat menguntungkan. Tidak ada di luar sana, tidak ada seperti quantum metal, Pak. Nah, satu-satunya di dunia saat ini ya, kita tidak ada saingan. Oke, dan bukan cuma hal tadi saja dan hanya ada di bisnis ini, Anda bisa konversikan uang tunai, dapatkan uang tunai dengan konversi emas Anda tanpa harus jual emasnya. Dengan konsep ini, Bapak Ibu bisa menabung emas walaupun tidak punya uang lebih, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu. Dan dengan konsep ini, tanpa ada tagihan cicilan, sama, tanpa risiko lelang, tanpa bunga berbunga, tanpa ada beban kontrak, Anda bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, selama ini orang kalau mau beli emas kan tunggu ada uang lebih dulu. Tapi dengan konsep ini, walaupun kita nggak punya uang lebih, Anda bisa punya tabungan emas, Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita jelaskan step by step detailnya, Bapak Ibu. Dan kemudian hanya di sistem ini, Bapak Ibu bisa jadi pedagang emas atau pebisnis emas. Ya, di sini Bapak Ibu lebih naik level lah kalau kita bilang ya. Kita ini pedagang emas bukan pedagang obat ya. Nah, jadi dengan konsep ini kita mendapatkan penghasilan tanpa batas, dapatkan sistem yang handal tanpa modal untuk bayar franchise Bapak Ibu. Biasanya di luar sana mau jadi pedagang emas, kalau kita bukan dari orang tua yang pedagang emas ya kita harus bayar sistem. Harus beli sistem franchise-nya. Di sini Bapak Ibu tanpa modal franchise, tanpa stok emas. Ya, kenapa nggak ada stok emas? Karena stok emasnya kita nggak perlu sediakan karena perusahaan yang sudah sediakan. Nah, emasnya ada, perusahaan sudah disediakan. Bapak Ibu nggak perlu gaji karyawan, nggak perlu sedia toko karena sistemnya sudah lengkap buat Bapak Ibu, tinggal action. Nah, sebelum kita gali lebih jauh tentang sistem ini, mari kita coba memahami ya sesuatu yang penting hari ini. Menurut Bapak Ibu mana yang lebih sukses? Orang yang punya penghasilan 100 juta per bulan atau orang yang penghasilannya 50 juta per bulan? Kira-kira lebih sukses yang mana menurut Bapak Ibu? Boleh respon? Halo? Silakan dijawab Bapak Ibu. Mana yang lebih sukses? Orang yang punya penghasilan 100 juta per bulan atau yang punya penghasilan 50 juta per bulan? 100 juta per bulan. Oke, secara umum orang akan bilang 100 juta per bulan pasti dong lebih sukses. Anak TK aja tahu ini ya. Tapi kita lihat kenyataannya Bapak Ibu. Penghasilan 100 juta per bulan itu tidak menjamin. Kita lihat dulu pengeluarannya berapa. Kita penghasilannya 100 juta per bulan, tapi pengeluarannya juga 100 juta, maka hasil akhirnya di akhir bulan menjadi nol. Ya, menjadi nol, tidak ada yang tersimpan. Sementara orang yang berpenghasilan 50 juta, punya pengeluaran 30 juta per bulan, dia masih ada plus 20 juta. Sehingga dia punya tabungan
Dan dari tabungan 20 juta ini setiap bulan diberikan aset. Ya, seperti apa? Mungkin dia beli emas, mungkin untuk masa depannya, ya, sehingga banyak aset terkumpul, atau mungkin dia kumpul dia bisa beli tanah, dia bisa beli kebun, atau dia beli barang-barang yang bernilai aset, Bapak Ibu. Nah, tentunya salah satu aset yang sangat berharga yang sejak zaman dahulu sudah dipercaya adalah emas, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau tadi ada orang yang punya kelebihan uang, tapi sekarang khusus bagi orang yang tidak punya uang lebih. Ya, kalau tadi 50 juta, pengeluaran 30 juta, masih lebih 20 juta, sehingga dia bisa beli emas. Tapi bagaimana jika ada orang yang tidak punya uang lebih? Bagaimana dia bisa beli aset? Nah, di hari ini kita punya satu cara, Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang tidak punya uang lebih, itu pun dia bisa punya tabungan emas, terkumpul bertambah setiap bulan. Apalagi yang punya uang lebih, tentunya lebih dahsyat, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita bisa belajar suatu kesimpulan, Bapak Ibu. Orang kaya itu bukan dikarenakan penghasilannya lebih banyak, tetapi karena asetnya yang setiap hari bertambah dan semakin banyak. Asetnya setiap bulan bertambah, sehingga makin lama terkumpul banyak aset, dan aset ini yang menghasilkan uang. Ya, sehingga pada suatu saat dia pensiun, dia bisa menikmati dari asetnya, penghasilan yang dihasilkan oleh asetnya, ya, tanpa harus bekerja keras lagi. Nah, ini yang selama ini kita tidak lakukan, Bapak Ibu. Ya, punya uang dibelanjakan habis, cari uang lagi dibelanjakan habis. Dan pada saat hari tua, di saat Anda tidak mampu cari uang lagi, Anda jadi jatuh miskin. Kita jadi jatuh miskin kenapa? Karena uang itu habis selama ini untuk kita pakai untuk belanja. Apalagi orang yang penghasilannya pas-pasan, ya, yang hanya istilahnya penghasilan hanya cukup untuk biaya hidup per bulan dan habis setiap bulannya, dan tidak punya aset. Nah, inilah yang harus kita sadari, Bapak Ibu, bahwa perlunya kita punya aset. Nah, mari kita cari solusinya supaya bisa punya tabungan emas setiap bulannya walaupun Bapak Ibu tidak punya uang lebih. Nah, salah satu caranya di sini adalah program yang namanya Gold Convert Account, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa selamatkan semua belanja hangus Anda. Pertanyaan saya yang hadir di ruangan ini, apakah setiap hari atau setiap bulan Bapak Ibu ada uang belanja? Ada pengeluaran? Atau ada orang yang tidak punya pengeluaran sama sekali di ruangan ini? Ada pengeluaran dong, Pak. Pastinya kita ada pengeluaran, ya. Pengeluaran apa contoh? Ya mungkin buat beli makan, ya, buat beli pulsa, buat bayar listrik, buat sewa rumah atau cicil rumah, cicil mobil, uang bensin, dan macam-macam. Semuanya pengeluaran, ya. Semua orang punya pengeluaran. Tapi selama ini pengeluaran itu uang hilang, uang hangus, betul ya? Uangnya tidak kembali. Bapak Ibu udah bayar bensin, beli bensin, dapat bensin, dan uang yang sudah dibayarkan tadi ya tidak kembali. Nah, artinya selama ini belanja Anda tidak menghasilkan aset. Namun di konsep GCA ini, semua belanja Anda bisa menjadikan tabungan aset, Bapak Ibu. Dengan cara Anda beli emas dulu, Anda konversikan emas itu menjadi tunai sehingga Anda bisa belanja kembali karena sudah dapat lagi uang tunai, tapi emasnya masih milik Anda. Jadi Anda tidak menjual emasnya, Anda hanya konversi, dan di sini Bapak Ibu tidak ditagih cicilan dari uang tunai yang Bapak Ibu bawa tadi. Ya, tidak ditagih cicilan, tidak ada resiko emas Anda dilelang, dan Anda tetap simpan emasnya, dan otomatis Anda tetap bisa belanja. Ya, Anda tetap simpan emasnya, otomatis Anda bisa belanja. Suatu hari nilai emas ini bertumbuh, maka di situ Anda peroleh keuntungan, Bapak Ibu. Nah, ini lebih detail tentang program GCA agar Bapak Ibu lebih mudah memahami, ya. Program GCA ini untuk menggunakan uang tunai di saat Anda butuh uang tunai dengan cara menitipkan emasnya tanpa menjual emas tadi. Ya, kebanyakan orang simpan emas, tiba-tiba dia butuh uang, emasnya dia jual. Ya, jadi sementara waktu dia jual belum tentu harga emas itu udah naik, ya. Nah, kalau sekarang kita bisa titipkan emas tanpa perlu jual emas dan tanpa ditagih cicilan. Nah, otomatis kita bisa tenang menggunakan uang tadi. Nah, program ini ada mirip dengan sistem gadai, tetapi juga ada perbedaan yang sangat menyolok. Mari kita lihat perbedaannya antara Gold Convert Account dengan sistem gadai, Bapak Ibu. Ya, sama-sama mendapatkan uang tunai dan menitipkan emas.
ya. Coba yang satu namanya konversi, yang satu namanya gadai. Apa bedanya? Kalau di Gold Convert Account ini, Bapak Ibu nggak ditagih cicilan sama sekali. Apakah itu bulanan, apakah itu per 4 bulan, per 6 bulan, atau per tahun, sama sekali nggak ada tagihan Rp1 pun Bapak Ibu nggak ditagih. Tapi kalau di sistem gadai ada cicilan per kontrak minimal Bapak Ibu harus bayar dan perpanjang lagi. Sementara di tempat GCA ini nggak ada. Ya, kemudian tidak ada resiko barang kita, emas kita yang kita titip tadi itu tidak ada resiko dilelang Bapak Ibu. Yang maksudnya dilelang ini ya, ini lelang ini kan bahasa halus ya. Bahasa benarnya adalah dijual paksa Bapak Ibu. Ya, tidak ikhlas kita pun tetap harus dijual karena kita nggak mampu cicil. Nah, di sistem gadai ada risiko lelang itu. Apabila Bapak Ibu nggak mampu perpanjang kontrak pada saat jatuh tempo, tidak mampu cicil, maka Bapak Ibu punya barang akan dilelang. Yang jadi masalah pada saat terjadi lelang, pada saat itu harga emas lagi turun, otomatis Bapak Ibu rugi. Ya, dan di sini kita dikenakan jasa titip atau manajemen fee hanya 3,5% per tahun saja, sementara kalau di sistem gadai kurang lebih 11% sampai 15% per tahun Bapak Ibu. Jadi jasa titipnya jauh lebih mahal kalau di sistem gadai dibandingkan dengan jasa titip di sistem GCA kita. Ya, udah nggak ditagih gadai, jasa titipnya lebih murah. Ya, udah nggak ditagih cicilan maksudnya. Dan kita tidak ada kontrak, semua otomatis perpanjang. Bapak Ibu mau simpan 1 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 500 tahun pun nggak masalah Bapak Ibu. Selama sistem ini, selama Anda belum jual maka aman. Ya, sementara di sistem gadai ada kontrak. Anda bisa tentukan kapan bisa jual, kapan bisa terminate emas kita yang kita titipkan tadi, kita yang tentukan kapan saja kita mau. Jadi bukan perusahaan, bukan bank yang menentukan. Sementara kalau di sistem gadai yang menentukan adalah pihak bank yang memberi pinjaman. Nah, otomatis di konsep GCA ini, semakin banyak kita konversi, maka semakin banyak tabungan emas kita. Kenapa? Karena kita bisa ambil uang tunai, kita beli emas dulu, ambil lagi uang tunai, jadi kita dapat belanja. Jadi setiap bulan, sebelum Bapak Ibu belanja, sebelum mengeluarkan uang, jadikan emas dulu. Terus otomatis emasnya nambah. Terus Anda ambil tunai, emasnya tetap tidak berkurang, emasnya tetap nambah. Terus besok ada belanja lagi, beli emas lagi, tunaikan lagi, dan emasnya terus nambah, dan Anda tetap bisa belanja Bapak Ibu. Ya, tidak ada tagihan. Tetapi kalau di sistem gadai, semakin banyak Anda gadai, ya, semakin besar beban cicilan Anda, semakin berat Anda untuk membayar, dan tentunya ada risiko Anda kena lelang atau kena jual paksa. Nah, inilah perbedaan di tempat kita. Kira-kira Bapak Ibu memilih mana? Konversi atau gadai? Boleh respon saya? Halo? Boleh direspon Bapak Ibu? Konversi, Pak. Konversi. Ya, konversi ya. Oke, lanjut. Kalau kita bandingkan nabung biasa dengan GCA. Nah, ini biar Bapak Ibu bisa lebih melihat lebih jelas manfaat program konversi ini. Misalnya Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan. Anda nabung uang, Anda niat nabung. Ya, namanya orang bilang nabung itu pangkal kaya ya. Nah, Anda nabung deh 15% setiap bulan, yaitu 1.500.000 per bulan. Ya, 15% dari 10 juta Bapak Ibu. Oke. Nah, di dalam setahun otomatis 1,5 juta per bulan kali 12 bulan dapatlah tabungan kita 18 juta per setahun Bapak Ibu. Otomatis kalau kita konsisten dalam 10 tahun, maka tabungan kita menjadi 10 tahun kali 18 juta per tahun sama dengan 180 juta kita punya tabungan. Oke, saya mau nanya dulu ke Bapak Ibu, penting nggak kita punya tabungan? Halo? Sangat penting, Pak. Penting, Pak. Sangat penting ya. Nah, oke, karena kita harus sadar kita tidak bisa bekerja selamanya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita harus sadari orang kaya itu selalu nambah asetnya. Oke. Nah, perbandingannya dengan GCA ya, sama-sama tadi kasusnya punya penghasilan 10 juta. Tapi 10 juta ini nggak langsung dibelanjakan. Belikan emas dulu senilai 10 juta, maka kita dapatlah emas kurang lebih 10 gram. Ya, kita contoh aja harga 1 juta per gram. Maka kurang kita dapat 10 gram. Lalu uang kita akan habis terpakai buat beli emas supaya dapat uang, kita GCA akan kembali, kita ambil tunai. Maka
kita dapat 8,5 juta dan tersimpan 1,5 juta setiap bulan. Jadi 8,5 juta tetap bisa dipakai untuk belanja Bapak Ibu. Jadi yang tertabung sama-sama 1,5 juta. Nah, kalau tadi ini bedanya kita nabungnya uang 1,5 juta, ini nabungnya juga nilainya 1,5 juta, tapi nilainya emas 10 gram Bapak Ibu. Ya, jadi bukan dalam bentuk uang, tapi Anda punya tabungan adalah emas 10 gram yang tersimpan di dalam holding inventory, walaupun sekaligus Anda punya tanggungan sedikit, yaitu 85%-nya, yaitu 8,5 juta. Ya, cuma yang membedakan 8,5 juta ini tidak ditagih Bapak Ibu, tidak ditagih per bulan. Nanti saat Anda jual setelah untung aja, jadi tidak ada beban. Oke, dalam 12 bulan kita nabung 10 gram setiap bulan, maka terjadi 120 gram. Oke. Dalam 10 tahun, 10 gram kali 120 gram, yaitu Anda punya simpanan 1.200 gram. Mana yang Anda pilih Bapak Ibu? Bapak Ibu punya simpanan 1.200 gram dalam bentuk emas atau punya simpanan uang tunai 180 juta. Oke. Kira-kira pilih mana? Dalam bentuk emas Pak, 1.200 gram. Kenapa dalam bentuk emas? Padahal di dalam bentuk emas ini juga ada kewajiban harus kembalikan yang 85%-nya. Kenapa pilihannya dalam bentuk emas? Karena kalau nanti emasnya naik, contoh naik 2 juta jadi 2.400.000.000 Pak. Oke. Nilai emas ada kecenderungan untuk naik nilainya, sementara nilai uang malah sebaliknya ada kecenderungan inflasi yang mana nilainya semakin menyusut daya belinya. Ya. Oke, nah ini contoh hasil GCA yang masuk di rekening, prosesnya 1-3 hari kerja normalnya, maksimalnya 5 hari kerja kalau ada masalah dari pihak bank atau dari pihak payment gateway ya. Oke, di sini masuk 160 juta pada tanggal 21, ada masuk beberapa kali, ini ada 20 juta lagi, di sini masih tanggal 20 ya, 1 hari sebelumnya 21 juta, ini ada 75 juta, ada 25 juta. Ini dari orang yang sama Bapak Ibu melakukan pengeluaran rutin. Jadi sebelum dia bayar pengeluarannya, dia jadikan emas dulu. Sebelum dia keluarkan uang belanja, dia jadikan emas dulu. Nah ini. Nah selanjutnya kita akan bahas program yang namanya GAE. Kalau tadi sudah kita bahas konversi atau GCA, sekarang kita bahas program GAE atau Gold Asset Enhance. Ini adalah yang tadi kita bahas adalah pembiayaan atau permodalan, bantuan modal untuk beli emas fisik. Bapak Ibu cukup menyetor 10%-nya down payment, Anda diberikan tambahan 9 kali lebih banyak daripada modal Anda. Nah, program pembiayaan ini kalau kita bilang ada juga toh di bank syariah. Namun ada beberapa perbedaan yang mari kita pahami perbedaannya antara GAE dengan program yang ada di bank syariah Bapak Ibu. Program GAE ini selisih harga di market, harga emasnya hanya 3% dari harga market dunia Bapak Ibu. Jadi selisihnya dikit. Tapi kalau Bapak Ibu beli lewat pembiayaan bank, selisihnya bisa 11% dari harga di market. Artinya Anda beli lebih mahal dengan pembiayaan bank. Kemudian di sini manajemen fee per tahun hanya dikenakan 3,5% per tahun. Sementara kalau kita bicara di bank, itu dikenakan 10% lebih per tahun Bapak Ibu. Ya. Di sini kita tidak perlu cicil setiap bulan, tidak perlu ada tagihan sama sekali ya. Tapi di sistem bank Anda wajib cicil setiap bulan. Oke. Dan di konsep GAE tidak ada risiko lelang, sementara di pembiayaan bank ada risiko lelang apabila Anda tidak cicil. Di konsep GAE, Bapak Ibu bisa dapatkan keuntungan 10 kali lebih banyak dari kenaikan harga emas. Jadi kalau harga emas naik 10%, Bapak Ibu dapat 10 kali dari 10%, yaitu 100% keuntungannya Bapak Ibu. Oke, sementara di pembiayaan bank ada risiko rugi, tidak selalu untung. Kenapa ada risiko rugi? Di saat Bapak Ibu tidak mampu cicil, barang Bapak Ibu dilelang. Dan yang bahayanya adalah dilelang pada saat harga emas lagi turun. Ya, sementara di tempat kita saat harga emas turun, Bapak Ibu tinggal tunggu saja, tidak ada tagihan. Oke. Nah, mari kita lihat pemahaman transaksi GAE ini. Yang pertama, modal Anda hanya setor uang sebanyak 1 unit. Jadi kita beli GAE ini berdasarkan nilainya yaitu per 1 unit, yaitu $250 Bapak Ibu. Ini untuk pemahaman. Jadi kita setor $250 satu unit,
perusahaan memberikan bantuan modal 9 unit. Jadi tadinya 1 unit kita store hanya $250, bantuan dari perusahaan 9 unit yaitu $2.250. Dan total ini 1 unit ditambah 9 unit adalah 2.500 dibelikan kepada emas atas nama Anda. Oke, artinya Anda sekarang sudah memiliki emas sebanyak $2.500. Oke, nah di sini pinjaman yang 9 unit ini Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu cicil, ya, tidak ditagih cicilannya Bapak Ibu. Kemudian ya bisa untuk semua orang tanpa perlu BI checking, yang penting Bapak Ibu sudah punya KTP ya. Cukup DP 10%, artinya ini 10% daripada 2.500 ini, 250, 10% dari nilai 2.500 ditambah modal 90% yang ini Bapak Ibu. Nah, itu konsepnya. Anda berhak dapat keuntungan 10 dari 10 unit ini. Jadi jika harga emas naik maka dihitung dari 2.500 emas Anda ini yang 10 unit ini. Ya, walaupun Anda hanya keluar uang 250 atau 1 unit. Tapi apabila harga emas naik maka dihitung kenaikan yang 2.500 ini. Nah, itu Anda berhak dapat keuntungan senilai 2.500 punya keuntungan. Padahal Anda hanya keluar modal 250 Bapak Ibu. Oke, sampai di sini bisa terlihat perbedaannya, kira-kira konsep ini menguntungkan atau tidak? Boleh respon? Ya, menguntungkan ya. Oke, modal kecil dapat 10 kali lebih banyak Bapak Ibu. Dan ini ada sertifikat dari setiap transaksi itu, Bapak Ibu diberikan sertifikat. Di sini dijelaskan bahwasa ini pembelian GAE 10, kemudian kita hanya down payment yaitu DP kita hanya $250, ini pinjamannya yaitu 2.250, ini manajemen fee 3,5% per tahun, total gram emas yang kita miliki dari gabungan ini 41 gram. Ini hanya contoh pada saat saya beli yang ini ya, karena harga emas kan berubah-ubah. Ini pada saat harga emas $60,10 per gram Bapak Ibu. Nah, hari ini harga emas lebih tinggi, mungkin dapatnya di bawah $40 Bapak Ibu. Tapi nggak masalah. Jelas lebih banyak karena kita hanya setor uang $250. Ditambah manajemen fee nanti hanya $78 untuk 1 tahun yang akan dihitung harian. Nah, mari kita bandingkan kalau beli emas GAE 10 dengan beli emas di toko. Ya, emas di toko yang sudah dicetak. Nah, sama-sama dengan modal 5 juta rupiah, 1 unit GAE 10, kita perlu keluarkan modal 5 juta rupiah karena kita perlu menambah manajemen fee kurang lebih $78 Bapak Ibu. Nah, jadi 5 juta rupiah di GAE 10 Bapak Ibu bisa menerima emas senilai 40 gram. Memiliki emas 40 gram. Oke, padahal modalnya hanya 5 juta rupiah Bapak Ibu. Ya, hari ini harga emas kurang lebih 1 juta rupiah. Harusnya kalau beli di tokonya dapat 5 gram, tapi di sini Bapak Ibu dapat 40 gram. Selisih harga beli dengan market dunia hanya 3%. Artinya apabila harga emas di market naik 3% aja, Anda sudah kembali modal. Ya, saat harga naik melebihi 3%, Anda sudah untung 10 kali lebih banyak. Dan pembiayaan manajemen fee ini bisa akan dikembalikan kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu jualnya tidak sampai 1 tahun. Ya. Karena ini hanya dibebankan harian. Dan di sini selama Bapak Ibu belum jual emasnya, tidak ada tagihan, tidak ada cicilan, tidak ada risiko barang kita dilelang. Oke. Nah, mari kita lihat kalau kita beli emas cetakan ya, senilai 5 juta rupiah dengan modal yang sama. 5 juta rupiah kita beli di toko emas atau di pasar Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya dapatkan 5 gram saja. Ya, sementara di GAE Bapak Ibu dapat 40 gram, di sini hanya dapat, kalau di toko hanya dapat 5 gram saja Bapak Ibu. Oke. Selisih harga di toko itu 11% Bapak Ibu. Sementara selisih harga di GAE 10 hanya 3%. Artinya kita beli emas di GAE ini lebih murah. Ya. Dan kalau kita beli di toko, harus tunggu harga market naik 11% baru Anda kembali modal. Sementara di GAE Anda hanya tunggu 3%, Anda sudah kembali modal. Ya. Dan kalau beli dengan sistem pembiayaan bank supaya dapat lebih banyak, Anda ada risiko cicilan, ada tagihan cicilan, dan ada risiko lelang apabila Anda tidak mampu cicil Bapak Ibu. Oke, sampai di sini terlihat mana yang lebih menguntungkan buat Bapak Ibu? Boleh direspon? Yang GAE Pak.
yang GAE. Oke. Nah, dengan konsep ini Bapak Ibu, apakah bisa meningkatkan kekayaan kita, bisa menambah aset kita dengan dua konsep yang tadi saya ceritakan, adanya konversi, adanya GAE 10. Bisa? Halo? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Sangat bisa sekali. Jadi setidak-tidaknya Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu bisa punya banyak tabungan emas, bisa punya 10 kali lebih banyak, dan apabila harganya naik, keuntungannya juga 10 kali lebih besar Bapak Ibu. Nah, ini contoh keuntungan 10 kali. Ya, jika harga di market dunia naik 10% saja, maka keuntungan Anda 10% kali 10 unit, karena barang Anda 10 unit, walaupun Anda hanya bayar 1 unit. Maka keuntungan yang Anda terima yaitu 100% Bapak Ibu. Jika di market dunia naik 20%, maka dihitung 20% dari 10 unit. Karena memang sudah milik kita 10 unit ini, nama kita 10 unit, walaupun kita ada bantuan modal. Tapi bantuan modal ini bisa nanti dibayar belakangan. Saat Anda jual, saat Anda sudah untung. Sudah untung 200% Anda jual, maka baru Anda kembalikan. Tapi untungnya Anda dapat 200%. Oke, tanpa perlu cicilan. Nah, ini contoh grafik kenaikan harga emas. Di sini ada kenaikan, ya, kenaikan di sini kurang lebih naik 15% saja di market. Tapi kalau di sini keuntungan Anda tidak 15%. Di sini keuntungan Anda 15% dikali 10 unit, yaitu 150%. Kenapa bisa sekali 10? Karena modal kita hanya 1 unit, tapi dibantu permodalan. Tapi kalau kita beli emas di toko, kita hanya beli emas di toko Bapak Ibu, naik 15% ya 15% itu aja keuntungannya. Dipotong selisih 11% pada saat kita beli emas, keuntungan daripada toko Bapak Ibu. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu bisa dapat 10 kali lebih besar. Nah, itu. Nah, bisnis QM, mari kita bandingkan sekarang secara bisnis. Oke, di samping tadi produknya sudah menguntungkan, hari ini Bapak Ibu diberikan juga sebuah peluang. Sebuah peluang usaha, sebuah peluang bisnis Bapak Ibu. Yang mana di sini kita bisa menjadi pebisnis emas. Ya, kita menjadi pedagang emas sekaligus pebisnis emas. Nah, kita bandingkan dulu. Seperti apa dahsyatnya bisnis emas di QM ini dibandingkan kita buka toko emas di luar sana. Oke. Nah, ambil perbandingannya supaya kita mudah paham Bapak Ibu. Di konsep QM Bapak Ibu tidak perlu keluar modal untuk bayar franchise. Jadi untuk mendapatkan hak bisnis ini gratis Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau buka toko dan Bapak Ibu bukan keturunan pedagang emas, artinya Bapak Ibu nggak tahu sistemnya, cara kerjanya, Bapak Ibu perlu beli franchise. Itu biaya 500 juta per 5 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek di Google berapa modal untuk buka franchise toko emas. 500 juta. Sementara di Quantum Metal tidak pakai modal 1 rupiah pun. Oke. Dan di sini Bapak Ibu bisa punya penghasilan tanpa batas. Sementara kalau di toko emas penghasilan Anda tergantung modal Anda. Makin besar modal mungkin bisa makin besar penghasilan. Tapi biasanya semakin besar modal juga sekaligus semakin besar risiko. Nah, di tempat kita, Bapak Ibu tidak perlu bayar franchise, tidak perlu stok barang. Artinya tidak ada modal yang dibutuhkan Bapak Ibu. Sehingga kita bilang tidak ada risiko. Nah, tapi kalau di konsep toko emas, Bapak Ibu perlu lagi stok emasnya dengan nilai yang miliaran. Lagi-lagi kalau kita stok emas, tetap ada risiko. Apakah risiko dirampok, kemalingan, kehilangan, dan lain-lain. Kemudian kita tidak perlu toko dan karyawan di sistem Quantum Metal. Sementara di toko biasa Bapak Ibu harus sewa toko atau beli toko dan Bapak Ibu perlu gaji karyawan, bayar uang listrik dan lain-lain untuk tokonya. Nah, kita tinggal membangun sistem bisnis karena Quantum Metal sudah memberikan sistem yang dahsyat yang mana terbukti sistem ini bisa membuat orang berpenghasilan tanpa batas, bahkan bisa sudah terbukti yang berpenghasilan 500 juta sampai miliaran per hari Bapak Ibu. Per hari, bukan per bulan. 500 juta sampai miliaran per hari itu sudah terbukti. Oke. Kemudian kalau di toko emas Bapak Ibu hanya sebatas sebagai pedagang, Bapak Ibu tidak bisa membangun sistemnya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa harus emas asetnya? Oke, tadi kita paham orang kaya tidak menyimpan uang karena uang terkena inflasi, ya. Tapi orang kaya menyimpan aset, Bapak Ibu. Nah, dari sekian banyak aset ada contoh, ada properti, ada tanah, ya, ada kebun, ada lain-lain Bapak Ibu. Tapi hari ini kita bahas kenapa aset emas, khususnya aset emas yang ada di Quantum Metal. Oke. Yang pertama liquid, mudah dicairkan Bapak Ibu. Ya.
Liquid dan mudah dicairkan. Yang dimaksud dengan liquid, hari ini Bapak Ibu jual, hari ini Bapak Ibu terima uang. Coba Bapak Ibu bandingkan jika Bapak Ibu mengumpulkan properti, tanah. Apakah hari ini jual toko, jual ruko, hari ini ada yang beli? Atau bulan depan pasti ada yang beli? Boleh respon? Belum tentu Pak. Bisa setahun tahunan baru laku malah. Nah, bisa tahunan baru laku dan itu pun harganya tidak mengikuti harga market. Dipangkas orang, betul nggak? Betul, Pak. Nah, tapi kalau emas hari ini jual ngikutin harga market Bapak Ibu. Jadi dia sangat liquid Bapak Ibu. Dan emas adalah aset yang aman, menjadi alat lindung nilai. Bahkan negara pun menyimpan emas Bapak Ibu sebagai cadangan devisa. Ya, tetapi aset yang lain, apakah itu saham, apakah itu properti, itu punya risiko yang lebih tinggi dibandingkan emas Bapak Ibu. Ya. Dan dengan emas ini kita terhindar dari bahaya inflasi. Nah, seperti apa itu bahaya inflasi? Nah, kita sedikit cerita. Ya, ini kisah nyata Bapak Ibu, dan ini adalah kisah kita semua Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu sadari, sebenarnya kita udah sering dengar inflasi, tapi kita nggak sadar bahayanya inflasi ini. Inflasi ini membuat orang kaya jadi miskin, apalagi orang yang belum kaya. Oke, mari kita lihat buktinya. Ini ada sebuah cerita, ada seorang wanita muda yang mana diwakili ini adalah nasib kita semua. Di tahun 1973, dia punya uang 1.200 yuan Bapak Ibu. Nah, nilai 1.200 yuan di tahun 1973 itu bisa beli tanah 100 hektar atau bisa beli pabrik Bapak Ibu. Kaya nggak itu kalau bisa beli tanah atau beli pabrik? Kaya. Kaya ya. Nah, tapi wanita ini berpikir dia harus nabung. Kalau masa muda uang ini dihabiskan foya-foya, tentu hari tua dia nggak punya harta lagi, jadi miskin dia, betul nggak? Supaya dia nggak miskin, ditabunglah uang 1.200 yuan ini di bank, dimasukkan di dalam sistem seperti deposito lah kita bilang. Nah, disimpanlah uang itu 44 tahun Bapak Ibu. Setelah 44 tahun di bank, dia pingin ambil, maka uangnya jadi 2.684. Yang tadinya 1.200, sekarang menjadi 2.684. Bertambah banyak nggak ini? Banyak. Bertambah banyak. Harusnya bertambah kaya nggak? Ya, harus. Ya, bertambah kaya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek nilai 2.684 atau 2.700 yuan hari ini berapa nilainya? Nilainya hanya 6 juta rupiah Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek di Google. Hanya 6 juta rupiah. 44 tahun, 1.200 yuan ini bisa beli pabrik. Hari ini setelah 44 tahun nilainya hanya 6 juta. Bisa beli apa? Habis motor bekas. Motor bekas atau habis untuk biaya dapur 1 bulan mungkin ya, kurang lebih ya. Artinya wanita ini bertambah kaya atau menjadi miskin? Menyimpan uang Bapak Ibu. Menjadi miskin ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu menyadari Bapak Ibu bahwa kalau kita menyimpan uang, bukan menyimpan aset emas yang ada semakin lama, angkanya bertambah ini. Tadi 1.200 jadi 2.684, tetapi orang dibuat jadi miskin. Inilah inflasi. Dan ini kejadian ini berlaku pada kita semua. Kita semua menjadi korban inflasi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya satu orang ini aja yang menjadi korban, tapi kita semua. Ya, yang kaya aja jadi miskin, apalagi yang belum kaya Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu sadari. Sehingga kita mulai membuka mindset kita, pentingnya kita mempunyai aset untuk hari tua. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah hari tua Bapak Ibu masih butuh uang? Boleh respon saya? Butuh. Masih butuh ya. Pertanyaannya, hari tua kita udah nggak kuat lagi untuk bekerja, betul nggak? Mungkin saat muda sekarang ini Bapak Ibu gesit cari uang, bisa cari uang banyak, tapi hari tua Bapak Ibu nggak mampu cari uang. Tapi kebutuhan kita terhadap uang masih ada. Nah, bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan hari tua Bapak Ibu agar nanti saat hari tua Bapak Ibu punya aset, agar Bapak Ibu tetap punya penghasilan, bisa menghidupi kebutuhan kita di hari tua. Apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan? Investasi emas.
Salah satunya hari ini Bapak Ibu sudah dapatkan solusi, yaitu kita bisa menabung emas dengan konsep quantum metal. Oke, nah inilah pentingnya. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum yakin dengan inflasi, Bapak Ibu boleh cek berapa harga emas di tahun 70. Ya, di tahun 70, Bapak Ibu tanya Google, di tahun 70 harga emas hanya berkisar Rp2.000 Bapak Ibu. Ya. Dan nilai dolar saat itu hanya berkisar harga dolarnya berkisar Rp400 sampai Rp625. Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan hari ini harga emas sudah mencapai 1 juta ya, dan nilai dolar mencapai 15.000 Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di tahun 70 Bapak Ibu nabung punya uang 1 juta rupiah dan Bapak Ibu belikan ke emas, maka Bapak Ibu dapat 500 gram emas hari ini. Ya. Nah, kalau nilai hari ini 1 juta, maka 500 juta nilainya hari ini Bapak Ibu. Yang mana tadinya 1 juta, kalau Bapak Ibu jadikan emas, nilainya hari ini adalah 500 juta. Tapi kalau Bapak Ibu 1 juta ini di tahun 70, Bapak Ibu simpan di bank, didepositokan di bank dalam bentuk uang kertas, maka nilainya hari ini bertambah 1 juta menjadi 3 juta. Tambah banyak. Tapi nilai 3 juta hari ini hanya dapat 3 gram emas. Ya, sementara kalau Anda beli emas saat itu 500 gram. Nah, oke. Semoga ini bisa. Kalau Bapak Ibu masih nggak percaya, Bapak Ibu ingat waktu Bapak Ibu masih sekolah, waktu SD, berapa uang jajan yang orang tua kasih? Mungkin Rp5. Rp5 bisa beli apa saat itu, Bapak? Bisa beli mie goreng di sekolah? Bisa. Bisa. Tapi hari ini Rp5 bisa beli apa hari ini? Nah, inilah bahayanya inflasi Bapak Ibu. Ya, yang kita harus hindari karena ini memakan aset kita, membuat orang semakin miskin inflasi. Jadi kalau kita tidak benar-benar mempersiapkan diri, kita hanya mengalir menjalankan hidup ya seperti biasa, ada uang belanja tanpa memikirkan menyimpan aset, maka kita akan susah dari tua. Oke, nah ini. Oke, kira-kira produk yang kita bahas hari ini dengan program GCA, dengan program GAE. Itu produknya bagus, menguntungkan, bermanfaat buat orang banyak atau tidak? Menguntungkan. Artinya produk ini dibutuhkan orang banyak? Dibutuhkan. Oke. Kalau produk bagus, tentunya kita juga harus tahu perusahaannya bagus atau tidak. Ya kan? Kita udah lihat, oke, perusahaan produk bagus nih, tapi perusahaannya kira-kira aman nggak? Perusahaannya bisa dipercaya nggak? Penting nggak ini kita evaluasi lebih jauh? Penting. Oke. Saya boleh minta sharing pendapat Bapak Ibu. Kira-kira perusahaan yang bisa dipercaya menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Mempunyai legalitas. Ya, punya legalitas, punya kantor. Ada lagi? Makin banyak semakin baik tentunya. Oke, mungkin kita langsung jawab di sini. Ya, kira-kira perusahaan yang bisa dipercaya, punya izin, punya kantor, sudah lebih dari 5 tahun, artinya sudah terbukti, sudah teruji, diakui oleh lembaga negara, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar tentunya. Oke, kira-kira setuju kalau poin-poin ini atau ada yang mau tambahkan? Setuju. Ya, oke, mari kita lihat step by step seperti apa perusahaan Quantum Metal yang kita bahas hari ini. Perusahaan ini sudah berdiri 10 tahun. Artinya 10 tahun ini sudah teruji, bukan perusahaan yang baru berdiri seperti kemarin ya. Dan ini dengan nama Quantum Metal Senior Berhad berpusat di Malaysia Bapak Ibu. Dia sudah mulai di tahun 2012. Kantor cabang sudah ada 4 nih, kantor pusatnya di Penang ya dan di Selangor. Kemudian di Indonesia sudah ada kantor juga di Plaza Indonesia Tower. Kita bisa datang ke kantor itu di Plaza Indonesia Jakarta. Ya, setiap hari kerja bisa ketemu dengan country manager dan staffnya di sana Bapak Ibu. Artinya perusahaan sudah 10 tahun dan selama ini dia berurusan dengan perusahaan-perusahaan besar yaitu bank, koperasi, perusahaan BUMN Malaysia Bapak Ibu. Dan perusahaan Quantum Metal ini bukanlah perusahaan biasa. Dia adalah distributor resmi perusahaan emas Pertmin Australia Bapak Ibu. Jadi Pertmin ini adalah perusahaan emas milik negara Australia. Ini bukan milik perorangan ya. Dan Quantum Metal adalah distributor resminya Bapak Ibu. Apa buktinya dia adalah distributor resmi? Bapak Ibu bisa masuk di websitenya Pertmin. Bapak Ibu tinggal klik pertmin.com. Maka di dalam website Pertmin ini
tercantum nama Quantum Metal sebagai distributor eksklusifnya, ya, eksklusif distributor. Nah, artinya perusahaan ini milik negara dan Quantum Metal adalah eksklusif distributornya. Permin sudah berdiri sejak tahun 1800 sekian, Bapak Ibu. Sarik-sarik. Udah sangat tua perusahaan ini, tahun 1800 sekian. Kita belum lahir semua yang ada di sini, saya yakin semuanya belum lahir di tahun 1800 sekian. Dan perusahaan Permin ini udah lahir, Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan perusahaan main-main. Dan kita juga didukung pendanaannya oleh Bullion Bank, Bapak Ibu. Jadi tadi kita bisa konversi emas, ambil uang tunai, kita bisa dapat bantuan modal 10 kali lebih banyak. Itu yang kasih uang siapa? Yang kasih uang adalah Bullion Bank. Ya, adalah bank emas. Nah, Indonesia hari ini belum punya bank emas. Tadi di awal video kita ada perkenalkan tentang bank emas. Indonesia sedang bangun bank emas sendiri milik Indonesia. Mudah-mudahan tahun 2024 sudah bisa beroperasi. Nah, tetapi kita didukung oleh bank emas dunia, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan sembarangan perusahaan. Kemudian bank-bank syariah yang ada di Malaysia itu beli emasnya sama Quantum Metal. Sekali lagi saya tanya, kalau bank beli emas sama Quantum Metal, kira-kira perusahaan Quantum Metal ini perusahaan jelas atau perusahaan abal-abal? Jelas. Perusahaan yang jelas ya. Oke. Bank apa saja yang beli emas sama Quantum Metal, kita boleh cek and dicek. Semua data yang saya sebutkan ini sesuai faktanya, Bapak Ibu bisa cek langsung. Faktanya dipastikan 100% sama. Oke. Bank Muamalat Malaysia beli emas sama Quantum Metal. Afin Bank juga di Malaysia beli emas sama Quantum Metal. Allianz Bank juga beli emas sama Quantum Metal. Ada Araji Bank juga beli emas sama Quantum Metal dan lain-lainnya, Bapak Ibu. Jadi bank yang rata-rata yang ada jual beli emas itu adalah bank syariah, ya. Bank yang sistemnya syariah. Nah, mereka beli emasnya sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau bank aja beli emas sama Quantum Metal, kira-kira sekali lagi, ini Quantum Metal perusahaan yang jelas atau tidak jelas? Jelas. Perusahaan yang resmi, yang legal atau tidak legal? Resmi. Oke, sepakat ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mintakan sama orang yang mengundang Bapak Ibu bagaimana membuktikan kalau bank ini memang benar beli emas sama Quantum Metal, ya. Nah, kemudian semua transaksi perusahaan Quantum Metal ini tercatat di bursa dan diaudit oleh lembaga negara, Bapak Ibu. Ya, di Malaysia dia tercatat di sebuah bursa yang namanya Bursa Suk Al-Silah. Ini adalah bursa syariah di Malaysia. Jadi semua transaksi dari websitenya Quantum Metal tercatat di bursa ini dan diaudit. Oke. Kemudian di Indonesia, kedepannya kita sedang proses pengurusan ini, kita akan tercatat juga di ICDX. Ini adalah bursa berjangka Indonesia dan akan diaudit juga oleh lembaga negara Bapepti tentunya. Oke. Nah, jadi perusahaan ini semua transaksinya diaudit, Bapak Ibu. Nah, siapa aja yang sudah mengaudit nih? Nah, di sini ada Isra Consulting. Ini karena kita berpusat di Malaysia. Isra Consulting ini adalah anak dari bank sentralnya Malaysia. Jadi bank sentral langsung turun tangan untuk mengaudit, ya, membentuk sebuah tim, bukan hanya untuk QM, ini memang dia punya tim untuk mengaudit semua lembaga syariah di Malaysia. Oke. Nah, Isra Consulting ini mengaudit semua transaksi yang ada di Quantum Metal, termasuk transaksi orang Indonesia yang ada di Quantum Metal, Bapak Ibu. Itu semuanya tercatat di bursa dan diaudit oleh Isra Consulting. Oke, dan Isra Consulting sudah mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Artinya 100% emas itu dipastikan ada fisiknya. Oke, sekali lagi 100% emas dipastikan ada fisiknya. Ya, karena itu Isra mengeluarkan sertifikat. Kenapa dia bisa mengeluarkan sertifikat? Karena dia mengaudit, dia yang memeriksa. Nah, kita kan nggak punya akses untuk memeriksa perusahaan, tapi lembaga negara, ini adalah lembaga negara milik Bank Sentral. Ya, mereka punya akses, mereka punya hak secara aturan dan undang-undang. Mereka bisa mengaudit semua transaksi ini. Jadi sistem dari Quantum Metal ini diaudit oleh lembaga negara. Dan kita juga diaudit oleh lembaga syariah dunia, Bapak Ibu. Bukan hanya tadi Malaysia, tapi juga dunia. Dan juga mendapat sertifikat patuh syariah. Yang namanya lembaga syariah dunia yaitu AOIFI, AOIFI yang berpusat di Bahrain Timur Tengah. Ya, ini adalah lembaga syariah dunia, Bapak Ibu.
Oke, ini juga mengaudit semua transaksi yang ada di Quantum Metal. Kenapa? Karena sistem Quantum Metal sekarang sudah go public. Dia bukan hanya di Indonesia dan di Malaysia, tapi dia sudah siap untuk go public menuju 60 negara ke depannya. Maka dari awal mula, ya, dia sudah membuka untuk diaudit oleh lembaga syariah dunia dan sudah mendapatkan sertifikat. Oke, nah. Dia juga bekerja sama dan dipercaya oleh bank terbesar dunia yaitu ICBC Bank. Ya, Bapak Ibu bisa cek di Google siapa bank terbesar di dunia yaitu ICBC Bank. Apa buktinya ICBC Bank bekerja sama dengan Quantum Metal? Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Tinggal ketik kata kunci ICBC Bank dan Quantum Metal, maka ada dokumentasi kerjasama videonya. Bapak Ibu bisa cek dan nilai sendiri. Oke, bekerja sama juga dengan BUMN negara Malaysia, Bapak Ibu. Jadi Quantum Metal ini bekerja sama dengan pegadaiannya Malaysia yang bernama Aranu Tekun. Ya, pegadaian adalah milik negara. Ya, dan Aranu Tekun di Malaysia atau pegadaian Malaysia juga milik negara Malaysia yaitu BUMN. Kalau kita bilang di Indonesia singkatannya BUMN. Nah, BUMN Malaysia ini, Aranu Tekun ini juga bekerja sama dengan Quantum Metal dalam hal apa? Yang pertama, Aranu Tekun juga beli emas sama Quantum Metal. Jadi perusahaan milik negara sekalipun. Perusahaan milik negara pun beli emasnya sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Oke, kalau perusahaan negara beli emas sama Quantum Metal, kira-kira ini perusahaan yang jelas atau tidak? Nah, ini saya harus berkali-kali nanyakan supaya Bapak Ibu memahami. Kalau perusahaan milik negara aja beli emas sama Quantum Metal, artinya ini perusahaan benar atau tidak benar? Boleh respon Bapak Ibu, di-unmute aja. Halo. Benar, Pak. Oke, artinya ini perusahaan yang benar. Selain dia membeli emas sama Quantum Metal, pegadaian ini juga bekerja sama dalam mendistribusikan emas cetakan, emas fisik. Apabila di antara member ada yang ingin ambil cetakannya, ambil emas cetakannya, ingin dikirim di rumah, maka Aranu Tekun ini yang mengirimkan. Atau kita bisa ambil di semua kantor cabang Aranu Tekun. Ya, di semua kantor cabang di setiap kabupaten dan kota yang ada di Malaysia saat itu. Oke, jadi dipastikan kerjasamanya jelas. Dan di mana letak jaminan stok emasnya Quantum Metal? Quantum Metal meletakkan jaminan stok emasnya di Bring Singapura. Ya, Bring Singapura ini adalah brankas emas milik dunia, Bapak Ibu. Kenapa kita bilang milik dunia? Ada 110 negara yang juga menyimpan emasnya di Bring ini. Jadi bukan cuma Quantum Metal aja, termasuk Indonesia juga dipastikan ada menyimpan emas di Bring ini. Ya, emas Freeport semua juga dikumpul di sini Bapak Ibu supaya bisa masuk dalam perdagangan dunia. Nah, Quantum Metal juga masuk di dalam ini stoknya dan ini yang diawasi juga oleh tadi oleh Isra Consulting, diawasi oleh Aufi ya, diawasi oleh Rakaba lembaga syariah Amerika ya, di Amerika itu ada lembaga syariah juga, itu juga diawasi. Nah, semua stok emas yang ada di Bring ini yang diperjualbelikan itu diawasi oleh lembaga negara. Oke. Nah, Quantum Metal itu juga bekerja sama dengan DPIM Malaysia, yaitu kalau di Indonesia kita kenal DPIM ini adalah Kadin ya. Nah, di Malaysia dia sudah bekerja sama juga dengan koperasi ASEO Gold. Ya, jadi banyak sekali nilai tambahnya Bapak Ibu. ASEO Gold adalah koperasi milik kerajaan Malaysia, dikelola oleh kerajaan Malaysia, bukan milik perorangan, bukan milik kelompok tertentu. Ya, tapi ASEO Gold adalah koperasi resmi milik kerajaan Malaysia. Nah, kemudian Melekat Mall, sebuah mall di Malaysia yang menerima pembayaran dalam bentuk emas Quantum Metal. Jadi Bapak Ibu mau beli handphone, mau beli baju, mau beli perabotan, apapun yang Bapak Ibu belanja di Melekat Mall, tidak perlu bayar pakai uang, tidak perlu bayar pakai ringgit, tidak perlu bayar pakai dolar ataupun rupiah. Bapak Ibu boleh bayar pakai emas GSA yang ada di Quantum Metal. Nah, artinya apa? Karena memang emas itu ada nilai fisik sebenarnya. Makanya Melekat Mall mau menerima. Dan Bapak Ibu, kita sedang masuk di OTC list Nasdaq. KIMEI ya dengan kode KIMEI. Bapak Ibu boleh cek di website Nasdaq, benar nggak ada Quantum Metal di Nasdaq. Artinya perusahaan ini go public Bapak Ibu. Sudah mulai proses untuk melepaskan sahamnya ke publik. Ya, step by step, baru permulaan memang. Tapi perusahaan yang sudah IPO masuk dalam bursa Amerika itu ya saya dipastikan perusahaan ini memang akan berjalan jangka panjang Bapak Ibu. Oke. Dan yang paling penting di sini tidak adanya beban sistem
karena perusahaan itu tidak menjanjikan profit. Quantum Metal tidak menerima investasi titipan dana. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami. Ya, kalau ada di luar sana orang yang mengatakan titip dana di Quantum Metal, dia yang kelola menjanjikan Anda profit 1% per bulan atau 1% per hari atau berapapun itu nilainya, maka dipastikan itu bohong, dipastikan itu scam, dipastikan itu penipuan Bapak Ibu. Karena Quantum Metal tidak menerima kelola dana dan tidak menjanjikan Anda profit 1 rupiah pun. Lah, nanti Anda akan bertanya, loh kok nggak ada profit, ngapain saya gabung di sini? Nah, keuntungan kita bisa dapatkan dari kenaikan harga emas di market. Real 100% mengikuti pergerakan harga di market. Kalau harga emas naik, maka Anda untung. Kalau harga emas turun, maka Anda belum untung, Bapak Ibu. Ya, itu membedakan. Tapi perusahaan tidak menjanjikan. Perusahaan tidak membayar keuntungan Anda karena keuntungan Anda dapat di saat harga market itu naik, maka perusahaan pada saat Anda jual emas Anda, perusahaan bantu jualkan di market dunia, maka Anda dapat keuntungan, yang beli adalah market, bukan perusahaan. Jadi perusahaan pun dapat keuntungan saat member membeli emas. Jadi kita mau dapat fasilitas GCA, kita mau dapat fasilitas GAE, kita belinya lewat Quantum Metal juga dapat keuntungan. Tapi Quantum Metal tidak ada beban. Di saat harga emas naik, maka emas itu dijual di market, yang beli adalah market. Jadi di sistem ini, perusahaan Quantum Metal tidak ada beban sama sekali Bapak Ibu. Karena kalau ada beban, dia akan menjadi bom waktu. Dengan konsep yang tidak ada beban, maka dipastikan konsep ini bisa jangka panjang, long term. Ya. Mari kita lihat belakangan ini ada berita Bank Dunia di Amerika, bank besar di Amerika pun bisa collab hari ini Bapak Ibu. Bisa tutup hari ini. Dikarenakan apa? Adanya beban sistem menjanjikan bunga. Ya, suatu hari beban itu tidak tertahankan, akhirnya dia nggak mampu bayar. Tapi di konsep kita tidak ada beban sistem sama sekali Bapak Ibu. Sehingga kita bisa yakin konsep ini berjalan jangka panjang. Dan sudah terbukti 10 tahun ini Quantum Metal terus bertumbuh dan berkembang. Saat ini kita baru mulai momentumnya di Indonesia. Oke. Nah, secara bisnis Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita lihat produk sudah oke, perusahaan sudah oke nggak nih kira-kira? Halo? Boleh respon? Oke banget Pak. Oke. Berarti Bapak Ibu melihat ini sebuah peluang atau tidak Bapak Ibu? Sebuah peluang Pak. Nah, itu adalah sebuah peluang. Tapi sedahsyat apa sih peluang ini Bapak Ibu? Ya, di saat Bapak Ibu bisa memperkenalkan sistem ini ke orang lain, maka Bapak Ibu mendapatkan peluang penghasilan karena Bapak Ibu sudah menjalankan sebuah sistem bisnis. Oke, potensi pendapatan yang sudah terbukti sebagai bisnis partner Quantum Metal Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih screenshot orang yang memperkenalkan sistem ini kepada saya, seorang ibu rumah tangga namanya Puan Eda. Pada tanggal 18 Februari 2021, orang ini memulai menabung emas di GSA sebanyak 60 gram saja. Oke. Persis 1 tahun Bapak Ibu. Persis 1 tahun setelah 18 Februari 2022. 1 tahun emas yang terkumpul sudah mencapai 23.000 gram. Atau 23 kilogram Bapak Ibu. Tadinya 1 tahun yang lalu hanya 60 gram. 1 tahun menjadi 23 kilogram. Oke nggak menurut Bapak Ibu? Punya 23 kilogram dalam waktu 1 tahun. Habis makan kentangnya bisa buat mau udang. Ya. Oke, nah, mari kita lanjut. Bukan hanya sekedar mendapatkan 23 kilo, Bapak Ibu. Ini bukti penghasilannya pada tanggal 15 Oktober 2022. Ini mencapai $71.000 dalam 1 hari, Bapak Ibu. Sekali lagi, 1 miliar rupiah dalam 1 hari. Dan ini konsisten Bapak Ibu, 500 juta sampai 1 miliar lebih itu per hari. Saat ini sudah konsisten dicapai oleh Puan Eda ini, ya, orang ini. Ya, dan tentunya banyak lagi orang-orang yang berpenghasilan dahsyat di sistem Quantum Metal yang sudah menjalankan lebih awal. Nah, tapi saya hanya ingin melihatkan bukti kepada Bapak Ibu. Dan dia punya tabungan emas pada saat bulan Oktober 2022 itu 35.000 gram atau 35 kilo. Ini masih berbentuk fisik 1:1. Dan kemudian dia sudah mencairkan 56 kilo dalam bentuk holding inventory yang di GCA-kan, yang diambil 85%-nya.
Jadi total emasnya itu ada 35 kilo tambah 56 kilo yaitu 100 kilo lebih terhitung pada tanggal Oktober ya, Oktober tahun lalu ya. Kalau sekarang pasti lebih banyak Bapak Ibu. Oke. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya. Bapak Ibu silakan hubungi orang-orang yang menginformasikan, minta register link ya, karena daftar di sini gratis Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dan Bapak Ibu bisa ikuti training-training untuk pendalaman materi. Oke, saya kembalikan dulu ke Kak Yohana untuk proses tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman. Ya. Untuk Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan baik dari member baru, calon member atau bahkan yang sudah sering bergabung untuk penjelasan lebih lanjut, boleh di open mic. Kita buat ruang diskusi, silakan Bapak Ibu. Saya Mbak Yana. Ya Pak Hardi, silakan. Langsung ya. Ya. Selamat malam Pak Herman, selamat malam Mbak Yana. Malam Pak. Terima kasih pencerahannya hari ini, Zoom-nya luar biasa untuk mengawali setelah Lebaran ini. Biar ke depan kita tambah mantap untuk fighting ya. Mengerjakan bisnis ini. Amin. Satu Pak, pertanyaan saya karena mengingat ini ada sistem yang baru. Oke, website baru ya. Website baru, ini usul Pak, usul saya. Ya. Jadi kalau bisa terutama khusus untuk pengisian data itu Pak, kan masih banyak yang bingung Pak ya, di grup-grup juga banyak begitu. Ya. Minta tolong supaya dari manajemen itu membuatkan video detail, nama seperti ada nomine, sekarang ada ahli waris dan lain-lain. Karena masih banyak pertanyaan di grup Pak. Kalau ada video, alangkah baiknya insya Allah seperti itu Pak. Ya, itu aja Pak Ade. Semacam tutorial ya. Ya betul. Oke. Jadi website kita kan baru online semalam ya. 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 Dan website ini masih dalam monitoring. Artinya setelah di launching perlu dicek and recheck karena bisa saja terjadi masih ada gangguan, masih ada error. Jadi belum kita nyatakan sempurna. Jadi sedang masuk proses trial sambil kita bertransaksi tetap di dalam posisi yang bisa diupdate. Oke. Tentunya setelah sistem ini berjalan mungkin 1 minggu ke depan sudah boleh dikatakan sempurna, maka akan dibuatkan tutorial video. Dan saat ini masih ada beberapa kendala yang ditemukan Bapak Ibu. Ya, masih ada beberapa kendala. Salah satunya adalah kita belum bisa edit profil. Karena di situ ada pertanyaan yang bersangkutan dengan pengisian penghasilan dan itu nggak bisa diisi, otomatis tidak bisa di-save. Jadi hari ini orang-orang yang mau upload KYC belum bisa edit profil, otomatis belum bisa, dan itu sudah diketahui oleh manajemen. Mudah-mudahan dalam 1 hari ini atau 2 hari ini sudah diperbaiki. Kemudian di saat kita GCA biasanya tercatat di pending transaksi, tapi hari ini hanya tercatat di holding tapi tidak tercatat di pending transaksi. Nah, itu juga sudah diketahui oleh pihak manajemen dan akan segera dikoreksi. Jadi kalau ada hal-hal yang istilahnya belum lengkap atau belum maksimal, itu memang wajar dalam proses pembaruan sebuah upgrade ya, dan pasti akan terus diperbaiki ya. Dan tujuan upgrade ini sebenarnya ada 2 hal ya. Kenapa harus di-upgrade? Yang pertama, kita dulu sering mengalami di saat harga emas naik ataupun turun. Jadi bukan hanya naik aja, termasuk turun. Orang rame-rame masuk di website, maka website kita jadi overload. Ya, jadi tidak bisa transaksi full capacity karena rame orang yang masuk. Jadi saya mau konfirmasi, bukan hanya saat harga naik, tapi juga saat harga turun. Karena banyak orang yang berpikir jadi berprasangka negatif. Wah, perusahaan harga naik, kita nggak dikasih akses, webnya di-errorkan. Ini salah paham ya, yang kita harus luruskan kembali ya. Bahasa itu over capacity. Bukan hanya saat harga naik, di saat harga turun pun kita nggak bisa masuk karena overload Bapak Ibu. Karena itulah perusahaan melakukan upgrade, menyiapkan server baru.
kita sekarang udah dipisah nih. Server Indonesia khusus Indonesia, server Malaysia khusus Malaysia. Jadi di setiap negara nanti punya server sendiri supaya dia tidak overload, Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, memang sesuai pemerintahan aturan Bapepti bahwasa di Indonesia itu harus transaksinya rupiah sekarang, Bapak Ibu. Maka tujuan upgrade ini adalah memenuhi permintaan dari perizinan Bapepti. Ya. Nah, ini bukti bahwa memang manajemen kita pun memang sudah mengikuti rule daripada aturan negara Bapepti. Maka dibuatlah sebuah website yang khusus untuk Indonesia. Semua transaksinya akan muncul dalam bentuk IDR Indonesia untuk orang Indonesia, Bapak Ibu. Oke. Nah, inilah tujuan upgrade. Oke, semoga terjawab Pak Adi. Ada yang lain? Satu lagi Pak. Oh ya, silakan. Kalau server ini udah bisa Pak, Indonesia sendiri, negaranya sendiri. Sudah. Apakah nanti tetap bahasa Indonesia masuk Pak? Bahasa Indonesia saya rasa akan masuk nanti ya. Tapi transaksinya yang paling penting diminta itu adalah harus rupiah. Oke. Nah, jadi aturan daripada Bapepti itu transaksi itu harus rupiah. Tidak mau dengan dolar, tidak mau dengan ringgit. Harus rupiah. Itu aturannya. Kalau bahasa, ya kita sudah ada menu translate. Ke saat ini mungkin ke depan ada translate ke Indonesia. Oh, oke. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, makasih. Atas jawabannya Pak. Terima kasih. Silakan. Silakan Ibu Irina sudah angkat tangan. Silakan Bu. Ya. Ya, terima kasih. Pak Herman, itu tadi sih sebetulnya tadi sudah terjawab satu pertanyaan yang tadi saya buka web kok jadi dalam rupiah. Kemarin-kemarin kan masih dalam USD ya. Ya. Cuman tadi kok sudah rupiah. Oh ternyata memang sudah dirupiahkan. Ya. Nah, pertanyaan kedua itu saya mau tanya yang soal GAE 10 itu 1 Mei ya? 1 Mei baru beli 1 unit targetnya. Baru bisa jalan lagi ya yang GAE 10 ya. Sekarang masih dibatasi karena apa? Karena website ini masih dalam proses pemantauan ya. Masih ada kemungkinan error, tapi kalau kita ditakutkan kita udah open transaksi 1 unit, transaksinya sangat banyak, ribuan transaksi, tiba-tiba ada gangguan error, nah itu perusahaan repot sekali untuk memperbaiki satu persatu, Bapak, Ibu. Jadi mau dipastikan dulu ini udah berjalan dengan baik, sudah tidak ada problem, baru di open transaksi 1 unitnya. Ya, oke. Terima kasih, itu aja sih. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Terima kasih Pak Ari dan Bu Irina. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin calon member, Bapak-Bapak Ibu yang baru bergabung Zoom malam ini, boleh pertanyaan tentang seputar produk atau perusahaan? Ya. Boleh nanya Pak Herman. Pak Hendarto. Silakan Pak Hendarto. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal Pak Herman. Ibu juga ya. Iya. Mau nanya tadi yang keterangan yang Ibu siapa tadi yang beli dalam waktu 1 atau 2 tahun dari 60 gram menjadi 50 kilo itu prosesnya gimana kok bisa sedahsyat itu kelipatannya? Nah, jadi dia menjalankan semua Bapak. Dia menjalankan bisnisnya karena di sini ada peluang bisnis saat kita memperkenalkan dengan orang itu ada komisi. Ya, tapi hari ini kita nggak bahas komisi karena itu dibahas di training nanti. Nanti Pak Hendarto bisa minta diundang lagi sama orang yang memperkenalkan untuk mempelajari tentang bisnisnya. Jadi Ibu Aida tadi dia jalankan bisnisnya dengan memperkenalkan ini ke banyak orang. Dia juga beli GAE, dia juga lakukan GCA. Nah, GAE ini dahsyatnya kita dalam 1 tahun kita bisa transaksi 5-10 kali. Jadi untungnya berkali-kali. Kenapa bisa untung berkali-kali? Pada saat harga turun kita beli, saat harga naik kita jual. Nah, setelah itu kita tunggu lagi harga turun. Beli lagi, naik, kita jual lagi. Jadi bisa terjadi berkali-kali. Jadi ini keuntungan. Mungkin saya boleh coba sedikit share screen ya. Untuk melihat dan memantau seperti apa sih pergerakan harga emas sehingga kita bisa untung berkali-kali di sini. Kita buka market emas, market gold Bapak Ibu. Nah ini. Kita buka candle 1 hari ya. Nah, ini ya. Ini saya kasih gambaran sedikit, nah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat harga emas itu, ya dia bergerak naik dan turun ya Bapak Ibu ya. Jadi
tidak selalu naik dan tidak selalu turun. Jadi dia ada fluktuasi. Nih kita mundur ya. Nah ini fluktuasi naik turun ya, naik lagi ya. Nah, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Sebagai contoh saja. Saya ambil contoh misalnya saya beli di sini nih. Saya beli di sini, kemudian di sini naik, saya jual. Ya. Jadi lihat. Ini garis tempat saya beli. Di sini tempat saya jual. Ada kenaikan 14% di market di sini kita lihat. Ada kenaikan 14% di market Bapak Ibu. Nah, kalau saya klik ini Bapak Ibu bisa lihat ini tanggal periodenya. Ini saat saya beli tanggal 1 Februari 2022. Ini 9 Maret 2022. Berarti hanya 1 bulan 8 hari ya. Sudah untung 14% di market. 14% ini dikali 10. Seperti tadi yang kita lihat. GAE dikali 10. Berarti untungnya bukan sedikit. 140% Bapak Ibu. Dipotong nanti keuntungan perusahaan 3%. 140% kita untung hanya 1 bulan. Tapi kita nggak bisa juga menjanjikan setiap 1 bulan akan begini karena pergerakan market yang menentukan. Ya, ternyata di sini turun. Nah, kita bisa beli lagi. Seandainya kita beli lagi di sini, Bapak Ibu ya, kita beli lagi di sini. Nah, di sini belum jual ternyata turun lagi. Nah, resikonya gimana? Ya tunggu saja harga emas itu naik lagi Bapak Ibu. Ya, tunggu saja di harga emas itu naik lagi. Nah, tadi kita bicara untung, nah di sini kita bicara menunggu. Ternyata nggak naik. Ya tunggu, resikonya adalah kita menunggu. Nah, harusnya kalau turun kita beli lagi Bapak Ibu. Karena harga diskon. Nah, turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi Bapak Ibu. Terjadi di sini misalnya beli lagi, di sini beli lagi, ya. Nah, terjadi pembelian beberapa kali, tapi setelah itu harga emas naik, maka kita bisa dapat keuntungan berlipat ganda dari semua yang kita beli tadi. Ya, kita lihat kalau dari sini, ya kita sebentar, kita lihat dari sini ke sini. 21% Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah berpuasa sekian bulan turun, enggak masalah, kita hanya tunggu, tapi begitu naik 21% Bapak Ibu. Ya. Nah, itu pergerakan emas. Terus turun lagi sini, beli lagi, naik, jual lagi. Jadi begitu cara bermain GAE ya Bapak Ibu. Nah, saat ini market lagi tinggi nih Bapak Ibu. Bisa nggak beli di sini? Tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yakin, maka dia akan berpotensi. Ini berpotensi ya, saya tidak menjamin karena nggak ada orang yang bisa memastikan harga emas itu naik atau turun besok. Nah, ini berpotensi bisa kalau seandainya di sini kita jual masih ada 4%. Kurangi 3% masih ada untung 1,2 kali 10. Itu 12%. Nah, ini. Tapi mau lebih aman, ya tunggu di sini. Ya, kalau memang harga turun di sini, Bapak Ibu bisa ambil di sini, dia naik. Seandainya dari sini baru kita beli, ternyata naik ke sini udah menyentuh 9%. Lumayan, ya. Menyentuh 9% di sini lumayan, tinggal kali 10, Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih pergerakan harga market. Memang kita perlu sedikit banyak mengerti, membaca gerak market ini. Nah, ini Bapak Ibu tinggal buka website yang namanya TradingView, itu gratis. Ini bukan websitenya Quantum Metal. Ini adalah website semua trading di dunia, mau saham, mau kripto ya, mau oil ya, mau apapun perekonomian dunia yang ada marketnya. Nah, ini TradingView Bapak Ibu bisa buka. Termasuk pergerakan harga dolar di dunia ya. Ini indeks harga dolar. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, harga dolar ini memang indeksnya trennya lagi turun nih. Nah, trennya turun harga dolar. Biasanya kalau dolar turun, harga emas sebaliknya dia akan naik. Oke, demikian jawabannya Pak Endarto. Memang untuk lebih detail tentang program bisnisnya, nanti sebaiknya ikuti pada training yang membahas tentang bisnisnya. Boleh nanya kelanjutannya. Silakan. Itu nanti untuk mekanisme misalnya seperti tadi dijelaskan gitu, berarti kita harus misalnya jual beli itu kita main sendiri atau melewati PT Quantum ini? Enggak, kita yang perintahkan, kita yang lakukan sendiri kapan kita mau beli, kapan kita mau jual. Quantum Metal hanya menyediakan sarana agar saat kita mau jual sudah ada market dunia yang beli. Jadi Quantum Metal ini memfasilitasi kita supaya terhubung dengan market dunia. Jadi kita nggak perlu bingung lagi, emas saya mau jual di mana? Nggak perlu capek lagi. Inilah
Inilah adanya quantum metal. Tapi kalau kita beli emas di toko, hari ini mau jual kita harus mikir nih, ke toko mana ya kita mau pergi jual hari ini. Tapi kalau di sistem quantum metal kita tinggal klik jual, maka website quantum metal itu sudah terhubung dengan market dunia. Dan kita setiap 5 menit harga akan update mengikuti harga market dunia. Nah, ini contoh ya. Jadi website kita ini bukan website sembarangan ya. Kita sudah terhubung dengan market dunia. Saya bukain satu account sebentar, saya punya. Nah, ini aja deh. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat gold price. Ya. Nah, 1021 KM/buy ini harga kita beli. Ini adalah harga market dunia saat ini 954.927. Dan ini nilai dolar saat ini terhadap rupiah. Nah, nilai rupiah dolar 14.833 Bapak Ibu. Ini real update mengikuti apa yang ada di market dan di bank Bapak Ibu. Nah, kita lihat benar nggak ini setiap 5 menit dia akan berubah nilainya mengikuti gerakan pasar yang ada di market. Karena gerakan pasar di market itu kan berubah-ubah setiap detik. Nah, ini diupdate setiap 5 menit Bapak Ibu. Nah, kita tunggu ini sekarang pukul 21.29 ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tunggu pergantian 5 menit, nanti kita refresh, kita akan lihat angka ini akan berubah mengikuti nilai market dunia Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita tahu ini website bukan sembarangan. Ini memang sudah ngeling otomatis dengan LBMA, London Bullion Market Association, dengan market London Metal Exchange. Yang mana seluruh dunia, termasuk seluruh negara, hari ini mengetahui harga emas 1 juta sekian, harga market dunia sekian, itu dari LME, London Metal Exchange. Dan quantum metal ini sudah terhubung juga dengan London Metal Exchange dan LBMA karena dia adalah distributor daripada Pertmin Australia Bapak Ibu. Nah, ini udah 21.30, saya screenshot. Sebelumnya kita screenshot, Bapak Ibu juga boleh screenshot, boleh catat. Benar nggak nih? Ini harganya akan berubah. Nah, ini harga 954.927. Sebelum kita refresh, sekarang kita refresh ya. 927 belakangnya kita refresh Bapak Ibu. Nah, ini 037, 955.037. Beda nggak nih? Ini tadi ini adalah hasil screenshot. Ya, ini hasil screenshotnya. Yang tadi 954, 927, sekarang 955.037. Bapak Ibu bisa lihat. Ini yang tadi saya screenshot. Jadi setiap 5 menit sistem kita update mengikuti market dunia. Oke. Oke. Ya, ada Terima kasih, Pak. Pertanyaan lain silakan. Baik, sudah terjawab ya Bapak Hendarto tadi ya? Ya, ya terima kasih. Ya, dengan senang hati kita akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Ya, maaf mau tanya Pak Hendarto sebelumnya sudah registrasi belum Pak? Belum, ini baru ikut pertama kali. Ya, belum daftar ya Pak? Baik. Belum daftar ya. Hubungin orang yang mengundang, Bapak minta link register karena registernya gratis Pak. Bapak bisa masuk di dalam sistem websitenya. Jadi bisa lihat-lihat di dalam dulu. Baik. Oke. Untuk Bapak Ibu yang lain, pertanyaan selanjutnya boleh silakan seputar emas. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Masih ini nggak ada mau pertanyaan tentang sistem baru kah atau tentang apapun lah. Pak Herman masih ada materi lanjutan? Enggak, materi hari ini cukup untuk perkenalan. Dari saya cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita boleh akhiri karena hari ini kita hanya perkenalan. Untuk lebih dalamnya bisa hubungi orang yang memperkenalkan atau boleh ngikutin training selanjutnya. Betul. Mau sapa Bapak Hendarto lagi, Pak Hendarto kalau sudah registrasi dikabarin upline yang ajak Bapak.
kalau nanti hari Jumat berminat untuk join Zoom training, hubungin juga mitranya biar dikasih linknya Pak. Karena linknya hanya untuk yang sudah introducer atau agent ke atas. Seperti itu. Oke, ini udah nggak ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu, biar kita tutup Zoom malam ini. Ya, nanti rekamannya bisa dibagikan bagi yang telat atau bagi yang ingin mengulang bisa menonton kembali ya. Jadi kita tutup Zoom malam ini, Pak. Ya, silakan Kak Yona. Terima kasih banyak semua atas kehadirannya. Salam sukses. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat kita semua, Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Herman selaku pemateri kita BOP malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan feedback dan Bapak Ibu yang sudah mendengarkan materi malam ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf lahir batin karena masih suasana Lebaran. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan di BOP selanjutnya. Assalamualaikum. Malam, Mbak Yo. Assalamualaikum malam, Pak Udi. Terima kasih. Sama-sama Bu Irina. Selamat malam.